Pasangan ini sial sekali. Sedang foto prewedding. Hanya 3 detik kemudian, sudah terpaksa lari dengan gaun pengantin di badan. Nyonya tidak bisa bawa gaun pengantin. Kalau rusak akan kubayar. Bukannya tidak mau menikah, tapi karena mereka adalah pemadam kebakaran. Tadi, mereka mendapat panggilan darurat. Banyak orang tidak tahu makna panggilan darurat seperti apa. Tapi bagi tentara atau pemadam kebakaran, ia berarti apapun yang sedang kau lakukan, tetap harus ditinggalkan semuanya. Si cowok ini belum selesai makan daging ayam tapi sudah harus berangkat. Saat ini tim pemadam kebakaran belum tahu. Kali ini mereka harus menghadapi kesulitan amat besar. Kebakaran terjadi di bengkel minyak di pelabuhan laut. Alasan terjadinya kebakaran sangat lucu sekali. Katup tangki minyak di lokasi konstruksi rusak. Tapi manajer berpendapat bahwa kalau lapor hanya buang-buang waktu saja. Karena dia ingin cepat pulang dan bertemu dengan istri dan anaknya. Oleh karena itu dia gantikan katup tangki minyak lain. Tapi ada satu kesalahan dalam prosedurnya. Sehingga ampere tekanan tiba-tiba meledak. Pipa juga menggelembung. Kemudian api berkobar-kobar. Daya ledak amat dahsyat. Kekuatannya mengejutkan. Bahkan sampai ke daerah pemukiman di sekitar. Menerbangkan pakaian warga. Banyak orang terluka. Pemadam kebakaran mendapat informasi dan segera berangkat. Warga di sekitar juga mulai dievakuasi. Tim pemadam kebakaran berjalan melawan arus jalanan. Pasangan ini juga menghentikan rencana foto prewednya. Mereka bergegas menuju ke tempat kejadian. Komandan mulai berbagi tugas. Saat ini, Bapak Deng, manajer umum pelabuhan, juga datang ke ruang komando. Apakah kau ingin tambahkan sesuatu? Tidak. Jawaban Bapak Deng ini membuat usaha pemadaman kebakaran menjadi berkali lipat. Komandan mulai berbagai tugas. Yang paling bahaya ialah tong minyak nomor 1. Yang paling dengan dekat tempat kebakaran. Barel minyak ini merupakan barel minyak terbesar di situ. Barel itu sudah dipanaskan berjam-jam dan bisa meledak kapan saja. Jika terjadi ledakan, maka akibatnya akan sulit diduga. Oleh karena itu, tugas paling penting sekarang adalah memadam kebakaran di dekat barel minyak nomor 1 ini. Setelah mendapat tugas, sekelompok pahlawan pemadam kebakaran mulai bertempur dengan api yang ganas. Tapi tidak ada yang tahu, minyak dalam barel nomor 1 sudah mendidih. Ada orang mencium bau aneh dan mulai meminta semua orang lain berpencar. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, barel minyak nomor 1 meledak. Kekuatan ledakan ini langsung membunuh beberapa pemadam kebakaran. Tapi mereka tidak mundur, kelompok demi kelompok maju ke depan. Api semakin menguat. Saat ini, seorang pemadam kebakaran menemukan si manajer umum sedang diam-diam menelepon dan tidak sengaja mendengar. Bapak Deng meminta keluarganya untuk segera lari. Si pemadam kebakaran bertanya, kenapa harus lari? Hanya kebakaran kecil saja. Sebentar saja akan dipadamkan. Deng berkata, padam apanya? Tidak mungkin itu dipadamkan. Saat ledakan terjadi, petugas tidak sempat menutup katup. Sekarang katup yang menyambungkan barel minyak nomor 1 dengan semua barel minyak lain masih terbuka. Berarti, minyak dalam semua barel di bengkel ini sedang mengalir ke barel nomor 1. Setelah itu, ledakan terjadi di pipa penyambung. Benar. Kau pasti mati. Kau sendiri yang lapor kepada atasan kami. Pak Deng lapor kepada pimpinan. Komandan mendengar dan marah besar. Kenapa saat kutanya kau tidak bilang? Saya kira kalian akan bisa segera memadam kebakaran. Kejadian sudah sampai begini. Pak Deng juga tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dia mengatakan pada komandan, sekarang tempat yang paling mengerikan bukan barel nomor 1, tetapi daerah kimia di sebelahnya. Di sana tersimpan sejumlah besar bahan kimia benzen dan sianida. Benzen adalah bahan kimia yang berbahaya. Setelah masuk tubuh manusia, bisa menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit. Jika daerah bahan kimia ini meledak, kekuatannya bisa sama dengan 20 bom atom. Akan mengancam jiwa 8 juta orang di sekitar. Ditambah dengan gas beracun dan minyak yang mengalir ke laut. Saat itu bahkan negara tetangga pun juga bisa mengalami musibah. Kesimpulannya, akibatnya amat serius. Berita tentang ledakan di daerah pelabuhan segera tersebar ke warga. Warga kota menjadi panik. Seluruh kota menjadi berantakan. Semua orang ingin melakukan evakuasi. Hanya para pemadam kebakaran yang tetap maju ke depan. Di tempat kejadian kebakaran, Pak Deng mengatakan,
Sekarang kita wajib menutup katup barel nomor 1 dengan barel-barel lain. Kalau tidak, maka akibatnya tak bisa diduga. Tapi kalau ingin tutup, terpaksa harus ada orang yang menerobos masuk dan menyambungkan listrik untuk katup. Pak Deng memanggil mobil suplai listrik. Dibayar miliaran pun tetap tidak ada teknisi yang ingin melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau mati. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Jiang mendengar tidak ada teknisi yang ingin masuk. Dia langsung mengambil tanggung jawab itu dan menutup katup itu. Setelah berhasil menyambungkan listrik, 2 katup sudah berhasil ditutup. Tapi katup-katup lain terus meledak. Mobil suplai listrik juga meledak dan rusak. Jiang dan teknisi dikelubungi api. Si teknisi menarik Jiang untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun Jiang hanya bisa melihat foto keluarganya, lalu lanjut berjuang melawan api. Sekarang semua katup listrik yang tersisa sudah rusak. Komandan mengirimkan 1 tim untuk mati, untuk menutup katup dengan cara manual. Tapi semua jalan menuju ke katup-katup ini sudah ditutup api. Ia terpaksa harus memikirkan cara buka jalan. Jiang memaksa untuk masuk ke dalam tim siap mati. Saya sudah pernah masuk, dan tahu di mana posisi katup. Saya adalah pilihan terbaik, orang lain tunggu perintah. Kalau saudara maju dan gagal, orang berikutnya segera menggantikannya. Dengan begitu, Jiang dan rekannya mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menuju ke posisi katup. 2 orang mulai berputar bergantian. Oksigen pelan-pelan mulai habis. Pada awalnya, Pak Deng mengatakan dengan jelas bahwa hanya 10 menit untuk menutup. Tapi mereka sudah memutar sampai 45 menit. Tetap belum berhasil menutup katup. Komandan agak terburu-buru. Tapi saat ini, Deng berterus terang. Dengan memutar 80 kali baru dapat 1 gigi. Putar total 100 gigi baru berhasil menutup katup. Berarti harus putar 8.000 kali. Komandan benar-benar mengamuk. Kenapa kau membohongi kami berulang kali begitu? Kalau saya bilang jujur, tidak akan ada yang masuk sana untuk melakukannya. Kebakaran seperti ini bagaimana bisa dipadamkan? Kau terlalu meremehkan pemadam kebakaran kami. Saat ini, suhu barel minyak nomor 1 naik lagi. Waktu semakin sempit. Jiang dan rekannya sudah mulai mengalami sesak nafas. Dan tangannya juga berdarah akibat terkena suhu katup yang panas. Di sebelah sini, 2 katup sudah berhasil ditutup. Hanya tinggal 2 lagi di hadapannya. Tapi mereka sudah dikerubungi api yang berkobar-kobar. Bagaimana cara untuk ke sana sekarang? Mereka berdua memberanikan diri menginjak pipa. Dan selangkah demi selangkah menuju ke seberang. Tapi barel minyak mulai mengeluarkan suara yang aneh. Ledakan dahsyat terjadi, membuat sangat banyak pemadam kebakaran terluka. Api juga secara bertahap menyebar ke area bahan kimia. Sekelompok pemadam kebakaran dikelilingi lautan api. Saat ini, seorang pemadam kebakaran telah mengorbankan diri untuk membuka jalan bagi rekannya. Tapi dia sendiri juga tertimpa reruntuhan bangunan dan jatuh di lantai. Dia menggunakan sisa tenaga yang terakhir untuk melemparkan helm keluar. Helm ini sudah terbang keluar. Namun si pemadam kebakaran ini tetap tinggal di medan api untuk selama-lamanya. Pertempuran masih belum berakhir. Api semakin membesar. Pemadam kebakaran mengendarai mobil menerobos untuk membuka 1 jalur. Mereka menggunakan batu untuk membangun 1 perisai anti api sementara. Api berkobar bagaikan naga jahat. Hanya para pemadam kebakaran ini yang bisa mencegah naga jahat itu menyakiti warga. Saat ini Jiang sudah berhasil menutup katup. Tapi katup rekannya masih belum ditutup. Ia melihat rekannya tidak bisa bertahan. Jiang meminta rekan pergi dulu. Sedangkan dia tinggal untuk terus menutup katup. Api semakin besar. Jiang terhuyung oleh tekanan dari berbagai ledakan. Kapten Pleton berdiri dari jauh. Melihat semangat mengorbankan diri dari Jiang, ia lalu bertekad siap mati. Dia ambil telepon genggamnya, merekam kata-kata terakhir dari anggota tim untuk para keluarga. Saat ini, situasi yang merepotkan terjadi. Sumber pasokan air di kota terputus. Sistem penyaluran air terhalang oleh sampah bangunan. Pistol air lumpuh semua. Api semakin besar melanda ke daerah bahan kimia. Kapten menggunakan batu untuk menghalangi api. Tapi suhu benar-benar terlalu tinggi. Dinding barel mulai retak. Para pahlawan ini memutuskan menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi api. Karena sistem air macet tersumbat oleh sampah.
Pemadam bernama Tu yang melakukan foto prewed pada awal film harus menyelam untuk menangani. Tapi sampah di bawah laut terlalu banyak. Dia berusaha membersihkan sampah bangunan dan selesai ditanganinya. Tapi karena ia terlalu lama di bawah air, kakinya juga terikat oleh sampah, sehingga dia tenggelam selamanya di bawah air. Wang Lu yang sedang duduk di ruang komandan mendapat berita ini. Sangat sedih. Di sebelah sana, Jiang akhirnya selesai menutup katup. Tapi dia tidak bisa kabur dari lautan api ini. Sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran di seluruh kota juga datang membantu. Markas komandan menyatakan perintah serangan total. Mereka sudah berjuang dari malam hingga pagi. Saat matahari terbit, mereka telah merebut kemenangan. Tapi ketika pertempuran ini berakhir, semua anggota tidak merasakan senangnya kemenangan. Tetapi sebagai gantinya adalah penderitaan dan kehilangan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Terhadap setiap bencana kebakaran, entah mereka anak siapa, ataupun ayah siapa, mereka hanya punya satu nama, yaitu pemadam kebakaran.